Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham HMSP kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham HMSP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha manufaktur rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokoknya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan HMSP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Philip Morris sebesar 92,5% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 7,5%. Dan teman-teman, ini adalah produk-produk yang dimiliki oleh HMSP atau Sampurna, yaitu Sampurna A, Sampurna U, habis itu Jisamsu, habis itu Sampurna Hijau, dan Marlboro. Terus untuk terkait dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2020 ini sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan. Tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 12,9%. Terus dari segi net profitnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 37,2%. Dan ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman kalau saya lihat. Terus dari segi asetnya teman-teman juga bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 2,4%. Terus dari segi hutang cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 27,6%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 15,1%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2019 ke bawah rata-rata memang net profit marginnya sekitar 11 sampai 13%. Tetapi untuk 2020 hanya sisa 9,31%. Jadi ini mengalami penurunan lumayan ya teman-teman. Terus dari segi EPS-nya menjadi 74 dan membuat pernya menjadi 19,27. Jadi ini penurunan dari EPS-nya lumayan, tetapi dari segi harganya juga mengalami penurunan yang lumayan. Jadi menyebabkan pernya hanya mengalami kenaikan sebesar dua kali ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 260. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 5,47 kali. Dan ini juga kalau kita lihat secara histori memang merupakan PBV yang paling bawah ya teman-teman, atau paling rendah semenjak HMSP berdiri mungkin ya teman-teman, yang dimana dari 2014 sampai 2019 untuk rata-rata paling rendahnya pun di 6,84, sisanya masih di atas 10 ya untuk dari segi PBV-nya. Terus dari segi DER-nya di 0,64 kali, masih sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Tetapi teman-teman, saya melihat untuk dari segi DER-nya mulai konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi ini juga perlu kita concernkan lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Terus untuk dari segi ROE sebesar 28,38%. Jadi ini masih sangat bagus, yang dimana ROE-nya masih di atas 9%. Terus kalau kita lihat secara historinya, memang ROE-nya juga pernah mencapai 40% ya teman-teman. Jadi ini udah sangat, marginnya sangat besar sekali. Terus untuk dari segi ROA di 17,3%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1425, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety 26,3%. Dan ini merupakan kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke untuk HMSP ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, tetapi memang sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum, dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih bisa dikatakan di bawah dari yang signifikan ya teman-teman, tidak signifikan, yaitu di bawah dari 50%. Jadi masih saya berikan status oke. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena jika liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke. Dan yang kedua memang untuk sektor ini kita benar-benar perlu memperhatikan dari kebijakan pemerintah, yaitu terutama di cukai rokok ya teman-teman.
Untuk dari segi ROE, saya berikan kasus oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan kasus oke karena masih positif. Untuk dividen, saya berikan kasus oke karena selama 5 tahun terakhir, untuk HMSP masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah, apakah saya akan membeli saham HMSP ini? Iya teman-teman, tetapi saya rasa bisa turun lagi ya teman-teman. Jadi saya masih melihat ada potensi untuk HMSP yang dimana juga dari dividen yield-nya dia bagikan hampir 100%. Jadi itu yang menurut saya mungkin ini bisa dikatakan core stock atau dividen stock, yang dimana kita beli ya memang kita berharapkan dari dividennya, bukan dari capital gain-nya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan teman-teman bisa dapatkan linknya di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.